Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zalimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alhamdulillahilladzi irtafa'at ilaihi hanajirul muslimin بالدعاء في هذا اليوم الميمون. الحمد لله الذي حمى المسلمين من كيد الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المجاهدين الطاهرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق التقوى واتقوه حيثما كنتم واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى وتزودوا ليوم العرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini hari Jumat, hari yang selalu kita nantikan kehadirannya, hari di mana setiap laki-laki muslim diwajibkan untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Hari ini sudah menjadi takdir Allah di mana kita dipertemukan dalam sidang Jumat yang mulia ini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menunaikan ibadah salat Jumat ini. Tanpa izin dan kehendak Allah, maka tidaklah mungkin pada detik ini, di hari Jumat ini, berada di masjid yang kita cintai ini, kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat ini. Sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menunjukkan kepada kita yang benar itu benar, yang batil itu batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk senantiasa kita beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang telah menjadi panutan, idola, teladan bagi kita semua umat Islam dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah Jumat kali ini khatib akan mengangkat tema mengenai anjuran tentang istiqomah dalam segala kondisi dan tanda seseorang itu beristiqomah atau tidak. Karena setiap hari terus menerus kita mengulang ayat, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surah Al-Fatihah ayat 6 sampai dengan 7. Ayat ini berisi perintah untuk senantiasa kita meminta istiqomah di atas jalan yang lurus,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim menurut Ibnu Katsir adalah mengikuti jalan Nabi, mengikuti generasi salaf dari para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar, mengikuti kebenaran, mengikuti Islam, mengikuti Al-Quran. Ibnu Katsir rahimahullah mengungkapkan bahwa semua pengertian di atas itu benar, dan mengungkapkan semua bahwa pengertian di atas, semua makna di atas itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Siapa yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti para sahabat sesudahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, maka ia telah mengikuti kebenaran. Siapa yang mengikuti kebenaran berarti ia telah mengikuti Islam. Siapa yang mengikuti Islam berarti ia telah mengikuti Al-Quran, Kitabullah. Itulah tali Allah yang kokoh. Itulah semua termasuk as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Semua pengertian di atas itu benar, saling mendukung satu dengan lainnya. Bagaimana kita bisa istiqomah pada jalan yang lurus? Syafiq al-Balji rahimahullah berkata bahwa ada 4 cara untuk bisa istiqomah. Yang pertama, tidak meninggalkan perintah Allah karena sedang mengalami musibah. Janganlah kita ini hanya karena tertimpa musibah, ujian dari Allah, kemudian kita meninggalkan perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan dunia. Jangan sampai kita ini dilalaikan dengan urusan dunia. Jangan sampai hanya karena kesibukan urusan dunia kemudian kita meninggalkan perintah Allah. Cara yang ketiga adalah tidak mengikuti komentar orang lain dan mengedepankan hawa nafsu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita ini hanya karena ngurusi komentar orang, rasan-rasan orang, guneman orang lain yang belum tentu benar adanya, kemudian kita meninggalkan perintah Allah. Jangan sampai hanya karena mengedepankan hawa nafsu kita sendiri supaya bisa pamer, supaya bisa dilihat orang dan lain sebagainya, kemudian kita meninggalkan perintah Allah. Dan cara yang keempat adalah beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap istiqomah walaupun mendapatkan musibah. Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini pun diulang setelah ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ke-5, kemudian diulang di ayat ke-6. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tentang ayat di atas, Qatadah rahimahullah berkata, la yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak mungkin dapat mengalahkan 2 kemudahan. Ingatlah, hikmah di balik musibah sungguh luar biasa. Pertama, musibah itu sebagai ujian. Siapakah yang mampu bersabar? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kedua, untuk membersihkan hati manusia dan supaya lepas dari sifat-sifat buruk, karena ketika musibah datang maka kesombongan, ujub, hasad akan berubah menjadi ketundukan, tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah iman seorang mukmin akan menjadi kuat dengan musibah tersebut. Yang keempat, musibah menunjukkan kuatnya Allah dan lemahnya manusia. Adanya datangnya musibah kepada kita sebagai pertanda bahwa Allah Maha Kuat dan kita manusia adalah lemah. Yang kelima, musibah, dengan adanya musibah itu kita jadi semangat untuk berdoa dengan lebih ikhlas lagi. Yang keenam, musibah itu untuk membangunkan seseorang dari lalainya. Terkadang kita ini merasa nyaman, kalau sudah nyaman lupa segalanya. Kemudian ketika Allah memberikan musibah itu menyadarkan kita dari lalai kita. Dan yang ketujuh, nikmat itu baru bisa dirasakan kalau kita mengetahui lawan daripada nikmat.
kita baru merasakan nikmatnya sehat di saat kita mendapatkan musibah sakit. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak meninggalkan perintah Allah walaupun sibuk dengan urusan dunia. Jangan sampai urusan dunia melalaikan kita dengan perintah-perintah Allah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari, di mana beliau bersabda yang artinya, siapa yang menjaga sholat maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak. Nantinya di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf dan lain sebagainya. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah hasan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, halaman 37 sampai 38, mengenai hadis di atas, siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan pekerjaannya, siapa yang sibuk dengan kerajaannya, pangkatnya, kedudukannya, sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan perdagangannya, tijarahnya, sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Yang ketiga, tidak mengikuti komentar orang lain dan mengedepankan hawa nafsunya sendiri. Dalam hadis disebutkan, manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas kafahullah mu'natan nasi, wa man iltamasa ridon nas bisakhatillah wa kulluhullah wakalahullah ilan nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridha manusia namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2414 dan Ibnu Hibban nomor 276. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang keempat, beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Dalam hadis Al-Irbad bin Syariyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hati-hatilah dengan perkara baru dalam urusan agama, karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Demikianlah tanda kita bisa istiqomah. Dengan kesimpulannya adalah tidak meninggalkan perintah Allah tatkala kita tertimpa musibah, dan tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan dunia, dan tidak mengikuti komentar orang lain dan hawa nafsu sendiri, serta senantiasa kita beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ani Allahu wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi Rasulillahil karim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhul basyirun nadhir, sayyidul anbiya'i wal mursalin wa imamul mujahidin at-tahirin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang, ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun, ada suka dan ada duka. Ada senyum, ada tangis. Kadangkala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian dalam perjalanan hidup kita ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup kita ini. Setidaknya 3 amalan baik tersebut adalah istiqamah, istikharah, dan istighfar. Yang pertama adalah istiqamah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seseorang, seperti dalam hadis yang disebutkan, yang artinya dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau, wahai Rasulullah. Rasul pun menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang senantiasa istiqomah, selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanan bersama dalam tantangan hidup, sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup, kantong kering atau tebal, tetap memperhatikan haram dan halal, dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji oleh Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yang kedua adalah istikharah, selalu mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap memutuskan segala sesuatu. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara, dan setiap orang punya kebebasan untuk melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak berkata, think today and speak tomorrow. Berfikirlah hari ini dan bicaralah esok hari. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit. Tapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan-tahan, sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pernah melakukan kesalahan,
baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan karena kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan etos kerja umat yang harus kita tumbuhkan. Akan tetapi ada kalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu yang belum bertaubat darinya secara massal. Jika itu penyebabnya, maka obat satu-satunya adalah beristighfar dan bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya, dan Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran surat Hud ayat 52. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, kita harus memiliki dan melakukan 3 amalan di atas, yaitu istiqomah, istikharah, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan kita dengan keimanan dan rahmatnya yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa thabbithum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa auzihum ayyufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaihi wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqqi waj'alna minhum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurhum ala aduwika wa aduwihim wafiqhum lil amali bima fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafikin wal yahud wal nasara wa amrika wa israel wa syuraka'ahum. Allahumma shattit syamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina
wa riqaba azwajina wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardal muslimina wal muslimat, antas syafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka anta afuwun karim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur razikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna